Sekarang kita akan membahas logika dari pendugaan interval. Pertama, kita panggil kembali central limit theorem yang menyatakan bila dari sebuah populasi normal diambil sampel random sebesar n, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya juga akan normal dengan mu x bar sebesar mu x dan sigma x bar sebesar sigma x dibagi akar pangkat 2 dari n. Kedua, kita akan menggunakan contoh, misalkan sampel random sebesar 25 dari populasi dengan mu sebesar 160 dan sigma x sebesar 50. Maka kita akan mempunyai variabel random x bar dengan mu x bar sebesar 160 dan sigma x bar sebesar 10, yaitu 50 dibagi akar 25. Berbagai kemungkinan x bar itu akan terdistribusi seperti ini. Terlihat titik nilai x bar yang tak terhingga banyaknya dengan sumbu datar x bar dan nilai tengahnya 160. Kita lanjutkan. Dari distribusi berbagai kemungkinan x bar itu, dan dengan skala z-nya yang seperti ini, seandainya kita tetapkan 95% dari berbagai kemungkinan nilai x bar yang ada di tengah, misalkan batas-batasnya adalah seperti ini. Ada nilai dalam skala Z di sini. Yang besarnya bisa kita cari berdasarkan tabel normal untuk luas di bawah kurva. Luas 95% yang di tengah akan menyisakan 2,5% di ujung kiri dan kanan. Maka untuk luas di bawah kurva sampai dengan 97,5% bisa diketahui bersesuaian dengan Z sama dengan 1,96 yang merupakan nilai di titik ini. Semestinya akan ada nilai pasangannya di kiri yang demikian ini. Selanjutnya, kita bisa menghitung nilai x bar untuk Z sebesar 1,96 tadi dengan formula konversi ini yang menghasilkan nilai x bar sebesar 179,6. Dengan formula yang sama akan dihasilkan batas x bar di sebelah kiri sebesar 140,4. Silakan Anda pause videonya. Sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa 95% dari berbagai kemungkinan sampel akan menghasilkan rata-rata sampel yang terletak di antara 140,4 sampai dengan 179,6. Nah, sekarang kita asumsikan pada situasi kita tidak mengetahui mu yang 160 itu. Yang karenanya kita akan melakukan dugaan interval atas mu tersebut. Untuk sementara ini, anggaplah kita mengetahui sigmanya yang sebesar 50, sehingga sampel sebesar 25 akan menghasilkan sigma x bar sebesar 10. Mari kita lihat selanjutnya. Ditampilkan kembali gambar tadi. Di kiri dan kanan yang berwarna merah adalah 5%, karena yang di tengah adalah 95%. Dari gambar itu dapat disimpulkan bahwa walaupun mungkin saja kita mendapat x bar di daerah merah, namun probabilitasnya adalah sebesar 5%. Jauh lebih kecil kemungkinannya dibandingkan memperoleh x bar di area warna biru. Untuk 95% luas yang di tengah, ada angka Z sebesar 1,96 sebagai pembatas. Sebelumnya sudah diperoleh bahwa batas-batas Z plus minus 1,96
di kanan dan di kiri itu menghasilkan nilai X bar sebesar 140,4 dan 179,6. Karena skala 1,96 dalam Z itu ekuivalen dengan 19,6 pada kasus distribusi X bar kita saat ini yang deviasi standarnya 10. Saya beri pembatas ini dulu. Nah, berikut ini butir pentingnya. Untuk sembarang X bar yang kita peroleh, akan kita kurangi dan tambahi dengan 19,6. Sebagai terlihat pada beberapa contoh berikut ini. Misalkan kita dapatkan X bar ini. Atas X bar sebesar 150, bila kita kurangi dan tambahi 19,6, maka akan dihasilkan rentang yang demikian. Dan bila kemudian kita menyimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya dalam interval 130,4 sampai 169,6, maka kesimpulan itu adalah benar karena mu itu yang tidak kita ketahui itu adalah sebesar 160 ada dalam interval yang kita sebutkan dalam kesimpulan barusan. Misalkan sekarang kita dapatkan X bar ini. Atas X bar sebesar 165 bila kita kurangi dan tambahi 19,6 sehingga menghasilkan rentang itu, dan bila kemudian kita menyimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya dalam interval 145,4 sampai 184,6, maka kesimpulan itu adalah benar karena mu yang tidak kita ketahui itu adalah sebesar 160 ada dalam interval tersebut. Misalkan sekarang kita dapatkan X bar ini. Atas X bar sebesar 135 sehingga menghasilkan rentang ini, dan bila kemudian kita menyimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya dalam interval 115,4 sampai dengan 154,6, maka kesimpulan itu adalah kesimpulan yang salah karena mu-nya adalah 160, tidak ada dalam interval tersebut. Demikian pula sekarang kita dapatkan X bar ini sehingga kita menyimpulkan bahwa mu-nya terletak dalam interval 165,4 sampai 204,6. Maka kesimpulan itu adalah salah karena mu yang tidak kita ketahui itu sesungguhnya nilainya adalah 160, tidak ada dalam interval kesimpulan barusan. Kapan kita terbawa pada kesimpulan yang salah? Bila X barnya kurang dari 140,4 atau X bar lebih dari 179,6. Berapa besarnya peluang salah itu? Sebesar 5%. Dapat diimajinasikan bahwa bila kita menghendaki probabilitas membuat kesimpulan salah yang semakin kecil, maka kita harus mengurangi area merah dengan cara menggeser nilai-nilai pengurang dan penambah itu tadi keluar. Akibatnya intervalnya menjadi semakin lebar. Itulah logikanya. Mari kita teruskan. Kesimpulan, mari kita lakukan secara bertahap. Penetapan confidence interval adalah dengan cara sebagai berikut. Berdasarkan X bar hasil sampel, kurangi dan tambahi dengan 19,6 yang berasal dari 1,96 dikali 10. Cara ini akan memberi kita peluang benar sebesar 95%. Secara lengkap akan ditulis sebagai ini, ya, atau secara umum adalah demikian ini. Dengan Z subscript W adalah Z yang luas di ujung kurvanya adalah W. Saat ini W-nya adalah alfa per 2. Sehingga pernyataan probabilitas itu akan dibaca sebagai bahwa probabilitas mu antara X bar minus Z alfa per 2 kali sigma X bar sampai dengan X bar plus Z alfa per 2 kali sigma X bar
adalah sebesar 1 minus alfa. Dalam konteks pendugaan interval, kita akan membacanya sebagai dengan tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, maka disimpulkan bahwa mu terletak di antara batas bawah ini dan batas atas ini. Belakangan ini beberapa penulis menyatakannya secara lebih ringkas lagi seperti ini. Selanjutnya, logika pendugaan interval untuk yang estimatornya berdistribusi normal dapat dinyatakan secara umum seperti ini. Ya. Dengan theta adalah parameter yang diduga, theta head adalah estimatornya, dan sigma theta head adalah deviasi standar distribusi sampling estimatornya. Misalkan nanti kita melakukan confidence interval proporsi populasi, formula generik itu akan menjadi demikian. Dengan P kapital adalah proporsi populasi, P kecil adalah proporsi sampel. Mari kita lihat contohnya. Ini contohnya. Silahkan pause videonya. Jawabnya adalah kita tetapkan apa yang diperlukan oleh formulanya, yaitu X bar, Z alpha per 2, dan sigma X bar. Yang nilai-nilainya adalah seperti ini. Sehingga hasilnya adalah demikian. Atau dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, maka disimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya terletak di antara 34,12 sampai dengan 45,88. Demikianlah pendugaan interval untuk rata-rata hitung populasi dengan sigma diketahui. Kita akan berpindah ke topik berikutnya,